Sawit kembali lagi nih di Bincang Sawit Milenial. Kali ini kita ada di episode ke-6. Dan hari ini aku mau ngobrol sama tamu spesial juga, karena ini teman kita dari timur, yaitu dari Papua. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Halo Emma. Halo. Udah nggak sanggup ya Mak, santai. Oke. Mungkin Emma bisa perkenalkan diri dulu. Emma asalnya dari mana dan saat ini aktivitasnya apa nih, kegiatannya? Baik, perkenalkan, nama saya Emalia Sasbe. Asal saya dari Papua, tepatnya Kabupaten Jayapura. Jayapura, Papua. Oke. Emma sekarang kuliah? Iya, kuliah. Di kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Oke, berarti kamu sekarang masuk ke mahasiswa baru atau udah semester berapa? Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Berarti di sini baru beberapa bulan ya? Iya, Kak. Gimana? Apa yang Oke, kita kan di awal nih, mungkin kamu kan anak rantau nih. Apa yang membuat yang memberikan perbedaan antara Papua dan daerah di sini, di Bekasi? Mungkin menurut kamu sedikit kaget gitu mungkin. Mungkin kalau ini perbedaannya dari pemandangannya. Pemandangannya, oke. Apa yang membuat beda? Kalau di Papua apa yang kamu lihat berarti? Kalau di Papua itu ada lebih banyak gunung. Alamnya ya lebih hijau, tapi di sini polusi. Oke, terus selain berarti pemandangannya, lingkungannya. Iya, lingkungannya. Selain itu, kalau untuk lingkungan tempat kamu tinggal di sini gimana? Orang-orangnya? Orang-orangnya baik. Baik. Ramah-ramah. Terus kalau kalau macam kita butuh sesuatu bisa sering dikasih juga. Oke. Nah, tapi waktu kamu nyampe sini ada nggak sih orang-orang yang kayak mungkin melihat kayak mungkin jarang ya di Bekasi itu ada anak-anak Papua ya? Ada nggak sih sebagian teman-teman kampus yang kayak penasaran mungkin sama Papua dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kayak itu lagi pertanyaannya, ada nggak? Ada, Kak. Apa yang paling sering ditanyakan anak-anak lain? Sering ditanya itu rambut. Kenapa? Kan sering ditanya itu rambut kalian gitu ya. Oke. Terus kan dikepang gini kan. Sering didatangin terus dibilang boleh dipegang rambutnya. Dibilang lucu. Iya. Oke, Mak. Dan kamu sekarang di jurusan? Di jurusan budidaya perkebunan kelapa sawit. Budidaya perkebunan kelapa sawit. Kenapa kamu ambilnya budidaya? Itu kan lebih ke lapangan. Kenapa nggak kamu ambil bagian kantor seperti manajemen? Karena menurut saya itu prodi budidaya itu sudah cocok bagi saya karena saya sudah pernah kerja dan sudah terbiasa di lapangan. Biasa di lapangan juga. Oh, berarti kamu kita balik sebelum kamu kuliah itu kan SMA. Ya. Nah, jarak antar kamu dari lulus SMA ke kuliah itu berapa lama? Maksudnya apakah kamu kerja dulu sampai setahun 2 tahun baru kamu bisa kuliah atau langsung kuliah? Oh, kerja dulu. Berapa lama kerjanya? 1 tahun, Kak. 1 tahun, dan itu kamu rasakan kerja di lapangan? Iya, Kak. Di sawit juga? Iya, di sawit. Oh, makanya kamu nggak heran ya, udah deh aku ambil budidaya. Iya, dikasih juga pas diterima kan di prodi budidaya. Awalnya sih seperti apa itu budidaya itu, tentang apa. Setelah belajar terus sering ke kebun, terus dibilang kalau budidaya itu bagiannya ke asisten di perkebunan. Ya, betul. Jadi pas ditanya mau pindah prodi tidak, saya bilang tidak. Karena sudah cocok. Oke. Berarti kamu sebelum kamu milih, kamu udah tahu lah ekspektasinya bakal nanti ujung-ujungnya saya karirnya di asisten kebun ya, udah tahu ya. Oke. Nah, terus kenapa kamu kan di sini sebagai reguler atau mendapatkan beasiswa? Beasiswa, Kak. Beasiswa. Nah, gimana proses kamu mendapatkan beasiswa itu? Cukup sulit nggak sih? Sulit mendapatkan informasi, maksudnya kayak kan ada pendaftaran, ada administrasi, itu sulit nggak sih untuk ngisi proses-proses tersebut? Sulit sih, Kak. Karena uang, perjalanan. Nah, oke, berarti di tempat kamu kurangnya akses apa?
Sinyal atau sinyal. Nah, untuk kamu ke kota berarti jadi ke kota dong. Nah, itu ke kota berapa lama? Itu paling lambat 3 jam sampai di kota. Darat tapi ya? Iya darat. Tapi jalannya tanah atau jalan aspal? Aspal. Oh aspal. Iya. Proses berapa kali kamu pulang pergi dari kampung ke kota untuk dapat beasiswa itu? 5 kali. 5 kali? Iya. Sampai finish ya? Iya. Berapa orang yang daftar? Teman-teman kamu yang dari kampung kamu deh? Berapa orang? 10 orang? Iya 10, sebenarnya 10. Cuman yang satunya itu kan dia ambil SMK-nya itu kan bagian kesehatan. Jadi sudah daftar, cuman dia orang tuanya tidak mau lagi. Karena tidak cocok dengan dia punya SMK-nya itu. Padahal dia lulus? Iya, padahal lulus. Tapi diri dia sendiri mau nggak? Dianya sih mau. Tapi karena kendala orang tua ya? Oh, kalau dari Emma sendiri, orang tua sangat mendukung? Iya. Kamu anak berapa? Anak pertama. Wah, anak pertama. Terus setelah mendapatkan beasiswa, berapa orang tadi? 3 orang ya? Iya. Yang lulus dari 8 orang itu? Iya, yang lulus ke CWE itu 3 orang. Oh, kampus yang sekarang? Iya. 3 orang yang lulus dan sisanya ada yang di kampus-kampus lain? Iya. Nih, kalau kamu misalnya nanti udah lulus nih dari CWE nih, kamu udah dapat gelar, udah dapat ijazah, dan aku yakin pasti kamu kayak udah mulai mengenal lingkungan-lingkungan, apalagi kita di dekat daerah ibu kota kan. Nah, kamu bakal milih tetap balik ke kebun atau cari kerjaan di sini? Karena kamu udah ngerasa dong, Kak, tadi ternyata perbedaannya jauh, Kak. Ternyata di sini lingkungannya seperti ini, A, B, C, beda sama yang di Papua. Nah, kalau kamu udah lulus, kamu pilih mana? Bakal balik ke Papua atau kamu cari kerja dulu di sini? Balik ke Papua. Karena? Tidak mau jauh dari orang tua lagi. Nggak mau jauh dari orang tua lagi. Tapi kamu bakal balik tetap ke perkebunan sawit ya? Iya. Berarti rumah tetap dekat daerah perkebunan sawit? Iya. Tapi kalau misalnya kan kalau di kampus itu adanya kampus hiring kan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu yang bekerja sama kampus, perusahaan sawit itu tuh ada ke kampus untuk mencari karyawan-karyawan baru atau manajer training. Nah, kamu misalnya nih ada perusahaan tapi penempatannya Kalimantan. Kamu mau nggak ikut? Mau. Yeah. Berarti nggak apa-apa ke Kalimantan. Maksudnya nggak harus di Papua. Yeah. Yang penting tetap balik ke kebun. Yeah. Nah, kan ini kamu udah ngerantau jauh dari orang tua, dan juga kamu bilang pengen balik ke Papua karena nggak mau jauh dari orang tua. Nah, menurut kamu seberapa besar sih peran orang tua? Apalagi kamu udah ngerantau, udah jauh dari orang tua. Gimana ya, Kak? Kangen orang tua? Nggak apa-apa. Maksudnya, menurut kamu peran orang tua di hidup kamu ketika kamu ngerantau tuh gimana? Tolong tisu dong, guys. Sorry. Apalagi bentar lagi mau Natal ya. Aduh, pasti kangen banget. Ini tisu dulu. Oke. Take your time. Dah? Oke, bisa kita mulai? Oke, kita ganti pertanyaannya. Apa yang kamu rindukan dengan rumah gitu? Orang tua, rumah, keluarga? Iya, keluarga. Apa yang paling dirindukan, Emma? Mama. Okay. Hal seperti apa, hal kecil seperti apa yang kamu rindukan? Yang nggak pernah kamu dapat? Ternyata di rantau, hal yang kecil waktu itu yang aku dapetin di rumah, ternyata pas aku di rantau tuh, itu membuat aku kangen banget gitu loh. Iya. Ketika orang tua apa gitu, ngobrol kah atau apa? Mungkin sering kumpul bareng, terus kalau sering keluar dimarah-marahin mama. Oh, sering dimarahin. Sini jadi rindu. Di sini nggak ada yang marahin. Kayak kamu mau keluar, ya udah keluar ya. Dan pastinya kamu punya harapan dong untuk membahagiakan orang tua kamu. Kalau misalnya orang tua kamu nonton, keluarga kamu nonton, apa yang kamu pengen sampaikan? Untuk keluarga, bantu doanya supaya saya bisa lulus jadi mahasiswa yang terbaik.
juga. Ada hapus air matanya, nitis lagi. Baru kerasa ya jauh banget ya, karena ini pertama kali ngerantau berarti ya, Ma? Iya. Iya, paling jauh dari keluarga. Iya. Tapi sering komunikasi sama keluarga. Iya, sering. Tapi susah nggak untuk nelpon orang tua di rumah? Kadang sih kalau malam baru jaringan bagus, jadi malam baru bisa telepon. Oke, berarti kamu cukup di daerah terpencil ya? Maksudnya di kota? Di perusahaan juga, cuma di situ kan jaringannya juga kurang bagus. Jadi mungkin malam baru ada jaringan. Apa yang pengen, kan kamu udah sekarang seorang mahasiswa ya? Apa yang pengen kamu rubah? Mungkin kamu pengen balik ke kampung, ke Papua, ke rumah. Apa yang pengen kamu rubah dari tempat kamu di sana? Karena kamu seorang mahasiswa sekarang, pasti ada dong. Membangun diri lebih baik dan mengajak adik-adik agar mereka juga bisa bisa apa? Lebih bisa mendapatkan pendidikan seperti kamu. Bisa melanjutkan pendidikan seperti saya. Oke, itu. Oke. Kita balik lagi ke jurusan kamu, kampus di budidaya pertanian ya, perkebunan kelapa sawit. Apa yang paling seru dari kampus kamu saat ini? Dari jurusan kamu? Seru itu di kebun, Kak. Kebun? Iya. Kenapa kebun seru? Ada yang bilang kayak zaman sekarang kan, anak-anak zaman sekarang kayak, aduh malas banget nih ke kebun, aduh malas banget kerja ke kebun, aduh malas banget lapangan, capek. Orang rumah pengennya di bawah AC. Kenapa kamu menganggap itu seru? Karena di kebun itu lebih rame dan lebih demikian di situ menanam, membersihkan, jadi kami kumpul semua jadi rame, lebih asik di kebun. Lebih banyak waktu bersama. Iya, Kak. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin kamu bisa sampaikan kepada teman-teman daerah kamu yang mungkin masih ragu untuk meraih pendidikannya. Ada nggak? Kan kamu udah menjalani proses tuh dari mendapatkan beasiswa, ternyata nggak mudah loh. Kamu ke kota berkali-kali, uang yang kamu keluarkan juga untuk transportasi tidak sedikit. Ada nggak yang maksud aku yang kamu pengen kamu sampaikan deh untuk anak-anak yang masih kayak pendidikan itu sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Oke, silakan. Buat teman-teman, saudara-saudara yang dari Papua, khususnya Jayapura dan sebagainya, jangan pernah patah semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Karena pendidikan itu sangat penting, apalagi untuk perempuan. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih Emma udah berbagi cerita sedikit kepada teman-teman Hai Sawit semua. Baik, itu aja teman-teman podcast hari ini dan sampai jumpa.